Kamu bisa hidup 70 tahun, tapi tetap nggak ngerti siapa diri kamu yang sebenarnya. Dan itu menyedihkan. Seberapa banyak orang yang hidupnya cuma buat ngejalanin ekspektasi orang lain. Sekolah di jurusan yang nggak disukai. Kerja di tempat yang bikin stres. Bergaul sama orang yang bikin capek. Tapi lebih parahnya, mereka nggak pernah berhenti buat nanya. Sebenarnya, aku ini siapa sih? Apa ini beneran jalan yang aku mau? Dan akhirnya mereka hidup puluhan tahun cuma buat nyenengin orang lain. Tapi lupa gimana cara buat nyenengin diri sendiri. Kalau kamu lagi ngerasa kehilangan arah atau lagi bingung sebenarnya siapa diri kamu dan mau jadi apa, berarti kamu harus nonton video ini sampai habis. Karena aku bakal kasih tahu cara buat nemuin jati diri kamu yang sebenarnya. Dan yang lebih penting, gimana cara buat hidup sesuai sama diri kamu yang sesungguhnya. Langkah pertama, berhenti dengerin ekspektasi orang lain. Ekspektasi orang lain seringkali jadi rantai yang gak kelihatan. Banyak orang yang sebenarnya tahu apa yang mereka mau, tapi berhenti cuma karena takut dibilang aneh, gak realistis, atau malah gak punya masa depan. Mulai sekarang coba pikirin ini. Bayangkan kalau gak ada yang ngeliat kamu ngelakuin apapun. Misalnya kalau gak ada yang ngeliat kamu atau yang ngejek kamu ngelakuin apapun, apa yang sebenarnya pengen kamu lakuin? Tanya ke diri kamu, apa sebenarnya yang pengen aku lakuin? Tanpa bayang-bayang pendapat dan distraksi dari manapun. Langkah kedua, cari tahu apa yang bikin kamu merasa hidup. Passion itu bukan cuma soal hobi, tapi soal aktivitas yang bikin kamu lupa waktu. Coba ingat-ingat, waktu kecil kamu paling suka ngapain? Biasanya, passion itu berawal dari hal-hal yang bikin kita senang dari dulu. Langkah ketiga, pahami kekuatan dan kelemahan kamu. Fokus sama kekuatan bukan berarti mengabaikan kelemahan. Bedanya, kelemahan itu diperbaiki secukupnya. Sementara kekuatan harus dimaksimalkan. Coba tanya ke diri sendiri. Apa hal yang aku lakuin lebih gampang dibanding orang lain? Ujian apa yang sering aku terima dari orang lain? Nah, di bidang itulah sebenarnya kekuatan kamu. Langkah keempat, berani bilang tidak. Berani bilang tidak itu tandanya kamu tahu prioritas. Kalau ada tawaran yang gak sesuai sama tujuan kamu, jawab aja, maaf, aku lagi fokus ngerjain hal lain. Langkah kelima, hadapi ketakutanmu, bukan menghindarinya. Takut gagal itu manusiawi, tapi jangan sampai bikin kamu gak mulai apa-apa. Mulai aja dulu, bikin langkah kecil, dan lihat apa yang bisa dipelajari. Karena semakin lama kamu nunggu, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Langkah keenam, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokus sama progres kecil yang kamu buat setiap hari, bukan sama hasil orang lain. Setiap kali kamu ngerasa minder, coba ingat, aku bersaing sama diriku yang kemarin, bukan sama orang lain. Langkah ketujuh, temukan nilai hidupmu. Nilai hidup itu semacam prinsip yang kamu pegang teguh. Coba tanya ke diri sendiri, apa hal yang paling penting buat aku dalam hidup ini? Kalau harus memilih, apa yang gak bisa aku kompromikan? Langkah ke-8, keluar dari lingkungan toksik. Lingkungan yang salah itu kayak racun yang pelan-pelan ngerusak mental kamu. Cari komunitas atau orang-orang yang punya mindset positif yang bisa nge-support kamu buat berkembang. Langkah ke-9, terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Orang sukses punya satu kesamaan. Mereka gagal lebih sering daripada kebanyakan orang. Tapi mereka selalu belajar dari kegagalan itu. Mulai sekarang, coba ubah mindset dari takut gagal, jadi gagal berarti belajar. Langkah ke-10, nikmati perjalanan bukan cuma tujuan. Momen-momen kecil selama perjalanan itu yang bikin hidup lebih berwarna. Apresiasi setiap langkah kecil yang kamu ambil. Dapat ilmu baru, syukuri. Bisa lebih disiplin dari minggu lalu, itu adalah prestasi. Di sini saya juga bakal ngajarin kamu bagaimana membangun kebiasaan untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama, tulis jurnal setiap hari. Catat hal-hal yang bikin kamu bersyukur dan yang bikin kamu kesal. Yang kedua, baca buku tentang pengembangan diri. Karena orang sukses selalu belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, lakuin self-reflection setiap akhir minggu. Coba tanya ke diri sendiri, minggu ini ada nggak keputusan yang kamu sesali? Setelah semua ini, coba jujur deh. Apa langkah pertama yang bakal kamu lakuin buat mulai nemuin jati diri kamu?
Tulis di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kalau kamu beneran mau berubah, tulis juga di komentar, aku siap berubah sekarang. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang masih ngerasa hilang arah. Karena bisa aja video ini jadi titik balik buat hidup seseorang.